pernah dengar, pernah lihat Koh Dondi di mana? Di mana, Pak? Ngapain di YouTube Koh Dondi? Main TikTok nggak? Ngapain? Biasanya Koh Dondi ngapain nih? Memualafkan orang. Gimana caranya? Membuka cakrawala. Oke, apa lagi? Debat. Oh, berarti Koh Dondi ini tukang debat. Luruskan ya, baik. Nanti Bunda insya Allah ada tim kita yang akan menjumpai Bunda semua. Yang bagi yang ingin mensupport dakwah kami bersama Koh Dondi keliling Indonesia, silakan titipkan harta terbaiknya insya Allah. Oke, nanti silakan tim kita yang menjumpai. Bunda semuanya, sudah ada yang kenal dengan Koh Dondi? Orang mana beliau? Cilacap. Ya kok. Siapa sih? Orang Cilacap ya, baik. Ada yang lain selain Cilacap? Medan. Kok orang Medan kok. Baik kok. Kita ini yang bertanya, kira-kira Koh Dondi orang mana sih gitu. Oh ya, coba deh. Ini kita ini aja ya Bunda ya. Kita sambil sharing-sharing saja. Nanti ada momen tanya jawab yang biar lebih luas lagi nanti ya. Nanti akan ada pengantar kok. Langsung nanti kita tanya jawab bareng-bareng. Tapi sebelumnya ada yang bertanya ini kok. Kok ini asli orang mana? Benar orang Cilacap kok. Baik. Belum hidup. Bukan Bu, kalau yang Australia itu salah Bu itu Bu. Di sini Pak. Saya bukan kelahiran Melbourne, saya kelahiran Semarang Bu. Aku orang Semarang Bu. Orang Semarang. Cuman gedine neng Nusa Kambangan. Tahu Nusa Kambangan ya? Nah, jadi kalau dulu di rumah saya tuh kalau saya buka pintu rumah kelihatan Pulau Nusa Kambangan di Cilacap Bu. Jadi karena saya besar di Cilacap sampai SMP, jadi saya ini termasuk anggota kerajaan Ngapak Bu gitu. Ya, orang Ngapak, orang Kepenak katanya. Kok ini harus diklarifikasi dulu. Ini kok dikenal dengan suka debat gitu, benar nggak kok? Kira-kira. Ya itu job desk saya itu. Job desk. Baik. Mungkin banyak yang sharing bertanya-tanya ini kok terkait Koh Dondi kan. Pertama yang paling mendasar, kenapa sih Koh Dondi bisa apa ya? Bisa memilih jalan ini gitu kan? Kan bisa yang lain gitu ya. Mungkin itu bisa dibagikan sama bunda-bunda di sini ya Bunda ya. Mau pengen tahu nggak Bunda kenapa Koh Dondi memilih jalan ini gitu ya? Ngapa nggak usaha aja gitu, fokus yang lain aja gitu kan? Kok bisa gitu kan? Mungkin bisa dibagikan sama teman-teman kok. Baik, mungkin langsung ini kita tanya jawab terus atau saya ada kajian? Boleh sih, kajian sambil juga nanti. Sambil kajian ya? Iya. Sambil sharing pengalaman. Sambil sharing pengalaman deh sama yang lain gitu kan. Nah, kalau salam aja belum ini, belum salam, tanya terus jadi sama hostnya nih, waduh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali saya pagi hari ini bisa berada di rumah makan Ibu Tati ya, Masya Allah. Ini saya tahu kayaknya rumah makannya udah lama sekali nih kayaknya. Ibu ya, ini pasti rumah makan legenda nih pasti ini. Masya Allah. Saya udah nggak sabar sebenarnya pengen nyicipin ayam gorengnya. Kode nih Pak. Baik, alhamdulillah seperti tadi sudah saya infokan, saya lahir di Semarang, besar di Cilacap sampai SMP. SMA-nya saya dan keluarga hijrah ke Jakarta. Ya, sampai hijrah ke Jakarta itu sampai sudah berkeluarga, sampai sudah bekerja, sudah meniti karir. Saya waktu itu masih menjadi Kristen. Ya, saya berasal dari keluarga Kristen, yaitu Kristen Protestan, yang mana boleh dikatakan saya tumbuh besar juga di gereja. Nah, jadi saya udah familiar sekali gitu dengan kitabnya, dengan tradisinya, dengan liturginya dan sebagainya. Malah bisa dikatakan saya tumbuhnya di gereja Kristen Protestan, tapi saya sekolahnya di Katolik. Gitu, ya.
Saya dulu di TK, SD, SMP, Pius, Cilacap. Ya. Nah, kemudian qadarullah suatu hari ketika saya, ya mungkin kalau sekarang zamannya apa namanya FYP gitu kali ya. Iya, Hah? Kalau FYP. TikTok kan ada FYP gitu kan. Hmm. Zaman itu kira-kira tahun 2012 ketika saya sedang mengamati Islam. Nah, karena 2007 ayah saya masuk Islam tiba-tiba. Hmm. Nggak disangka, nggak diduga gitu, tiba-tiba ayah saya masuk Islam. Tapi waktu itu orang tua saya memang sudah berpisah, dan saya melihatnya sepertinya papa saya masuk Islam hanya karena pergaulan, gitu ya. Tapi gara-gara papa saya masuk Islam, itu yang men-trigger saya untuk mengamati Islam. Cuman ketika saya sedang mengamati, saya salah mengamati, objeknya salah. Yang saya amati bukan Islamnya waktu itu, tapi apa? Oh, Muslimnya. muslimnya. Ya, jadi yang saya amati orangnya, belum ajarannya. Dari 2007 sampai 2012, yang saya amatin itu orang-orangnya. Bisa perorangan, bisa kelompoknya. Yang saya pikir waktu itu memang Islam sudah mulai difitnah ya, sudah banyak Betul. tuduhan-tuduhan ke Islam yang kurang mengenakan. Kita tahu dulu dari kejadian WTC ya, 9/11, Islam sering apa namanya, dilabeli sebagai teroris gitu ya. Dari 2012, yaitu qadarullah saya melihat videonya almarhum Syekh Ahmed Didat. Ada yang tahu? Tahu ya? Syekh Ahmed Semoga Didat. Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau ya. Amin. Beliau sendiri juga mungkin nggak tahu. Beliau dakwah, beliau debat dengan pendeta-pendeta, dan ketika beliau sudah tidak ada di belahan bumi yang lain, termasuk saya, bisa memeluk Islam melalui video-video beliau ya, dan juga melalui buku-buku beliau. Mohon maaf, boleh minta air nggak ya? Oh, Ya, nah jadi setelah itu, setelah saya menonton, karena saya sudah terbiasa, sudah akrab dengan kitab saya, mau nggak mau ketika saya mendengarkan apa namanya, argumen-argumen dari almarhum Syekh Ahmad Didat, saya juga sambil buka kitab saya. Disebut surat apa, saya cepat bukanya. Oh, dulu waktu di gereja saya juara 2 Pak, buka, aduh cepet buka Bible gitu. Jadi kalau di Islam lomba baca Quran, ini lomba buka Bible gitu. Ya, ada yang seperti itu. Nah, ketika saya mulai mendengarkan apa yang dia katakan, kok benar gitu ya. Ada di Bible saya dan terbukti gitu. Misalnya contoh, dia sebut di dalam kitab Kristen itu ada plagiarisme. Ada yang tahu ya plagiarisme ya? Tahu nggak Pak? Plagiarisme. plagiat. Plagiat. Hmm. Contek, jiplak Contek. gitu Bu ya. Jadi di dalam kitab saya waktu itu saya lihat bisa ada 2 surat. Saya pakai istilah surat nih biar paham nih. Kalau kita kan Quran taunya surat gitu ya. Di dalam satu kitab Bible ada 2 surat yang ayatnya bisa persis plek sama, sampai tanda bacanya. Dan itu nggak cuma 5 ayat, 10 ayat, puluhan ayat. Nah, kalau di Quran ada nggak Pak begitu Pak? Nah, ini saya nanya ustadznya nih biar mumpung ada ustadz sebelah saya nih. Ada nggak Pak? Ada Ustadz, cuman itu mempunyai makna berbeda-beda. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir, itu satu surat, Ya. tapi di ayat yang berbeda. Oh, tapi satu surat. Satu surat. Satu surat, Nah, ya kan? untuk penguat satu dengan yang lain. Ya, yang 2 surat ada nggak Pak yang sama sampai puluhan ayat Pak? Sama plek nggak ada. Nggak ada ya. Nah. Kalaupun di satu surat, yang ada itu pun juga pengulangan. Ya. Ya, Iya. ya seperti contoh di Quran Ar-Rahman ya. Nah, Pengulangan banyak itu ya. pun maknanya adalah untuk menekankan, Ya, bisa betul. gitu kan. Tapi ini satu surat, satu kitab, ada 2 surat, isinya bisa plek sama. Nah, kalau begitu kan jadi timbul pertanyaan, ini surat A yang nyontek surat B apa surat B yang nyontek surat A gitu kan. Itu yang dulu menjadi pertama kali saya, kok bisa begitu ya? Saya malah nggak tahu. Tahunya malah dari dai Islam gitu. Izin. Suara saya ini gampang serak nih. Oh. Jadi harus banyak minum. Nanti kalau udah banyak minum, banyak ke WC.
Ya itu permulaan saya malah mengenal kitab suci saya dulu ya malah ya. Dari seorang dai almarhum Syekh Ahmed Didat. Semua videonya saya tonton. Nanti dia bisa sebutkan lagi bahwa di dalam kitab saya itu ada ayat-ayat yang istilahnya orang Islam itu apa ya? Tidak otentik gitu atau tidak sahih gitu. Ya kalau bilang sahih bapak-bapak baru tahu nih. Kalau saya bilang nggak asli atau palsu gitu bapak-bapak pasti masa gitu ya. Ternyata banyak yang begitu. Nanti ada lagi di dalam satu kitab ternyata ayat-ayatnya banyak kontradiksi. Nah, kalau di Quran kira-kira ada ayat kontradiksi nggak Tad? Enggak ada. Nggak ada. Nggak ada ya. Kalau kontradiksinya, Dikontradisikan enggak? Gimana? hah? Kalau di Quran ada kontradiksi nggak Tad? Butuh penjelasan. Oh butuh penjelasan. Artinya orang yang nggak tahu itu kontradiksi. Coba Tad, Quran surat An-Nisa 82 Tad. Oh, iya. Nah, ayo. Mulai dak-dikduk Oh. nih. Saya nemu satu soalnya. Langsung nih ya. Mulai dak-dikduk nih. Tad. Anissa, An-Nisa 82. Coba. Ibu-ibu tahu nggak nih? Boleh Ibu, buka Anissa 82 Ibu. Bapak-bapak coba lihat di handphone ya. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Nah, itu Ya, istilahfan. Ikhtilafan yang artinya tidaklah mereka mentadaburi Al-Qur'an ya. Tidakkah mereka mentadaburi Al-Qur'an seandainya Al-Qur'an itu tidak datang dari sisi Allah, tentulah mereka akan menemukan banyak pertentangan di dalamnya. Nah, itu pertentangan. Pertentangan kontradiksi kan ya? Ya, Itu ada satu. Katanya maksudnya Katanya, kata kontradiksinya katanya. atau pertentangan atau ikhtilafan gitu ya. Itu jaminan. Ya. Jaminan dari Allah Subhanahu wa taala kalau Quran tidak berasal dari yang menciptakan langit dan bumi dan manusia, pasti banyak kontradiksi ya. Ustaz tadi udah sempat dak-dikduk ya tadi. Kalau di kitab yang dulu saya pegang ya di Bible, ternyata ratusan kontradiksinya. Kenapa bisa begitu? Karena tidak semuanya berasal dari Tuhan yang Maha Pencipta itu. Karena yang menulis sekitar 40 orang dalam satu kitab. Ya, Bible itu. Oh, masih. Yang nulis kira-kira 40 orang dalam rentang waktu 1500 tahun. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Makasih ya. Udah ya. Ini ada orang Padang nyasar sampai sini nih. Alhamdulillah. Nah, jadi ketika saya mengetahui kok kitab suci bisa ada kontradiksi, kitab suci kok bisa ada ayat tidak asli, kitab suci kok bisa ada plagiarisme, ini gimana ceritanya gitu. Nah, akhirnya waktu itu saya jadi terpancing untuk mempelajari ulang kitab saya. Yang dari kecil saya baca, ternyata saya nggak sadar di dalamnya ada permasalahan-permasalahan seperti itu. Ya, kalau kita sudah dewasa kan mungkin mempelajari ulangnya itu beda ketika kita masih remaja gitu ya. Kalau remaja asal baca, ya sudah lewat gitu. Tapi kalau udah dewasa, membandingkan ayat bagi ayat, itu bisa kelihatan bisa membuka atau membuka cakrawala kita gitu. Oh ternyata kondisinya begini gitu ya. Dari situ lanjut saya nonton video-videonya almarhum Dr. Zakir Naik, tahu ya? Nah luar biasa. Jadi Dr. Zakir Naik ini beda gayanya gitulah dengan almarhum Syekh Ahmed Didat. Kalau almarhum Syekh Ahmed Didat itu dia memang sama-sama karismatik, tapi kalau almarhum Syekh Ahmed Didat itu dia bertahan dan menyerangnya tuh sangat apa ya, eksplosif gitu ya, tapi juga sangat lembut orangnya. Tapi kalau Dr. Zakir Naik namanya dokter gitu ya, jadi dia sangat-sangat ilmiah. Apa yang dia bahas tentang Quran itu semuanya ada dalilnya, semuanya istilahnya berdasarkan ayat-ayat gitu. Betul. Dan ternyata juga dari Dr. Zakir Naik saya tahu bahwa di dalam Quran ternyata banyak sekali ayat-ayat yang berhubungan dengan sains dan itu sudah terbukti zaman sekarang gitu. Itu yang memicu saya untuk belajar lebih dalam lagi.
Misalnya ketika Dr. Zakir Naik menyebutkan satu ayat gitu ya, itu ditemukan apa sudah ada hubungannya dengan sains zaman sekarang. Saya teliti lagi sampai ke bukunya dari orang yang di luar Islam yang menulis tentang hal itu. Contoh misalnya di Quran surat Al-Hadid misalnya ayat ke-25. Kalau yang dulu terjemahannya itu terjemahannya tuh kami menurunkan besi supaya bermanfaat untuk manusia gitu. Dari kata angzalna. Ya, yang sekarang diterjemahkan menjadi kami menciptakan. Beda nggak kalau menurunkan dan menciptakan, Bu? Beda ya. Kalau menciptakan ya dari sesuatu yang tidak ada jadi ada. Tapi kalau menurunkan kan ada konotasinya dari atas ke bawah, ya kan? Ternyata di Quran surat Al-Hadid ayat 25 itu ada hubungannya juga dengan sains. Sainsnya apa? Besi ya. Besi yang ada di permukaan bumi ini yang bisa diambil oleh manusia, yang bisa dimanfaatkan, itu ternyata tidak berasal dari bumi. Kok bisa? Ternyata berasal dari benda-benda langit yang jatuh ke bumi ketika bumi baru terbentuk. Ternyata sudah dikonfirmasi oleh badan-badan antariksa seperti NASA. Mereka bisa mengatakan bahwa besi yang ada di bumi yang dimanfaatkan manusia itu ternyata tidak berasal dari bumi. Waduh, takjub saya kalau dengar begitu. Baca begitu takjub saya. Kok bisa seorang nabi yang katanya ummi bisa mengatakan hal seperti itu? Yang mana mungkin pada zaman itu orang-orang di Quraisy mungkin tidak ada yang tahu, tidak ada yang paham gitu maksudnya apa gitu. Ya. Tapi ternyata baru terbukti oleh ilmu pengetahuan baru zaman sekarang. Dan masih banyak yang lain tentang bintang, tentang gunung, tentang awan, tentang laut, tentang penciptaan manusia, embriologi, ya. Apa? Oksigen juga ya. Oksigen itu ada di Quran surat Al-An'am ayat 125. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan seseorang untuk tersesat, dia akan membuat orang itu dadanya sesak dan sempit seperti ketika mendaki langit gitu. Naik ke atas ya. Pernah baca nggak Sat? Hadis Nabi Muhammad SAW naik gunung gitu misalnya, yang tingginya mungkin ribuan kaki, istilahnya di atas permukaan laut gitu. Nggak ada gitu ya. Ternyata ilmuwan yang pertama kali menemukan bahwa kalau kita makin ke atas, oksigen makin tipis, itu baru ditemukan tahun 1648 oleh seorang ilmuwan bernama Pascal. Ya. Baru setelah itu baru oksigen diteliti lagi. Nah, dari mana seorang nabi yang katanya ummi bisa mengatakan kalau orang mendaki langit itu dadanya akan sesak dan sempit. Ya. Jadi alhamdulillah setelah saya mempelajari banyak seperti itu, kemudian saya mempelajari juga konsep ketuhanannya, konsep keselamatannya, ya. Ternyata di dalam Islam jauh lebih simpel daripada ketika dulu saya di Kristen. Di Kristen saya harus mempercayai bahwa Tuhan itu bisa punya 3 pribadi. Bapa, Putra, Roh Kudus. Bapa Tuhan, Putra Putra Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Paham nggak, Bu? Ah, paham? Paham. Oh, kalau ada yang paham, curiga saya jadiin. Ya memang dulu saya juga sebenarnya nggak paham, cuman dipaksa-paksakan gitu ya. Sampai kita tuh harus bikin analogi gitu. Trinitas itu seperti matahari bersinar, sinarnya menyentuh kulit kita terasa panas. Seperti itu. Jadi mataharinya tuh dianggap sebagai Bapa, cahayanya tuh Yesus, panas di kulit itu Roh Kudus gitu. Itu analogi-analogi ya. Sama juga misalnya seperti kayak air bisa menjadi batu es, bisa menjadi uap gitu. Tapi satu zat gitu misalnya. Cari begitu banyak analogi, tapi tidak ada yang sempurna yang bisa menjelaskan tentang Trinitas. Ketika kita cari sampai ke akar-akarnya, ujung-ujungnya apa dibilangnya? Itu misteri gitu. Nah, kalau udah misteri gimana? Ya, ternyata setelah mentok misteri, kita buka lagi di belakangnya ada apa? Ternyata baru tahu, oh ternyata sebelum ada Kristen, sudah banyak orang-orang yang zaman dulunya menyembah Tuhan dengan menyembah yang dianggap triad gitu. Triad itu artinya 3 tapi satu tapi
3. Ternyata sebelum ribuan tahun sebelumnya malah udah banyak. Di India kita juga kenal ya Trimurti ya. Ada 3. Kemudian naik sedikit Persia juga ada. Ada Dewa Ahura Mazda, Dewa Mitra, Dewa Ra, dan sebagainya. Naik dikit lagi ke Babilonia, ada lagi 3 dewa, 1 hakikat. Naik lagi Sumeria, ada lagi. Belok ke kiri Mesir, ada lagi. Ada Osiris, Horus, Isis. Naik ke Eropa, ada tapi mirip-mirip gitu. Nanti ada Dewi Madonna, 1 tubuh tapi 3 muka. Gitu. Ya, pernah dengar juga mungkin kalau yang tahu apa namanya Mahabharata atau apa gitu, ya ada yang mukanya sampai banyak gitu kan. Nah itu adalah sebenarnya gambaran dari orang-orang zaman dulu untuk mendefinisikan Tuhan itu seperti apa atau dewa seperti apa. Tuhan sama dewa bahasa Inggrisnya sama nggak Bu? Pak, Tuhan sama dewa Sama. sama-sama God ya. Nah, cuman kalau Tuhan yang Maha Esa tinggal diganti G-nya besar. Oh, Betul kan? Sama-sama God gitu. Jadi orang zaman dulu menganggap dewa itu ya sifatnya ilahi gitu. Ya. Nah, dari situ baru akhirnya saya mendapatkan bukti bahwa agama saya ini sebenarnya adalah agama yang meneruskan budaya-budaya sebelumnya. Sebelum Kristen tumbuh, ternyata di daerah yang disebut dengan daerah Mediterania itu memang sudah hidup di bawah budaya yang namanya Helenisme. Ada yang tahu, Bu, Helenisme? Ada yang tahu Dewa Zeus, Bu? Dewa Zeus? Nggak tahu. Kalau Hermes, Bu, Hermes? Nah, kalau Hermes langsung tahu ya. Begitu Hermes saya dengar, oh waduh, ingat ada beli tas gitu ya, merek tas gitu. Nah, Hermes itu anaknya Dewa Zeus, Bu. Tuh. Dewa Zeus, Hermes, Helen, itu adalah nama dewa-dewa. Nanti ada tahu Hercules tahu Pak? Tahu. Nanti ada Perseus, ya. Itu adalah nama dewa-dewa di dalam budaya Helenisme yang ternyata mempengaruhi agama Kristen. Dari mana? Karena yang di Helenisme itu ada konsep, ada dewa paling tinggi, di bawahnya ada dewa-dewa yang lebih rendah. Nah, dewa-dewa ini bisa punya anak dari manusia. Setelah punya anak dari manusia, anaknya ini disebut sepenuhnya manusia atau separuh manusia, separuh dewa. Kristen juga konsepnya mirip nggak Bu? Ada Bapa di sorga, punya anak dari Maria, anaknya sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Islam juga itu sama kan? Islam juga beriman kepada Nabi Isa alaihissalam kan? Yang dilahirkan dari Maryam, dari perawan suci. Tapi bedanya apa Bu? Bedanya kalau di Islam, kita kan tidak menyembah atau menganggap Nabi Isa alaihissalam itu punya sifat ilahi. Betul kan? Kita tidak menyembah Nabi Isa sebagai Tuhan. Gitu. Nah itu bedanya. Kemudian nanti di Romawi juga ada. Di Romawi ada yang namanya paganisme, Bu. Ya. Paganisme itu konsepnya mirip-mirip dengan yang Yunani. Nanti ada dewa Jupiter, punya anak Merkuri, itu nama-nama planet gitu. Tapi dipakai buat nama dewa-dewa, sama juga. Dewa Jupiter juga bisa punya anak, tapi tidak sebanyak Dewa Zeus. Gitu. Kalau Jupiter anaknya cuma 14, Dewa Zeus anaknya sampai 100 gitu. Itu berarti Dewa Zeus dewa yang selamitan gitu ya. Nah, dari situ barulah saya akhirnya yakin gitu ya. Oh, bahwa Kristen ini di dalamnya memang masih ada firman Tuhan. Karena masih ada yang sama dengan Quran. Ketika saya bandingkan, masih ada konsep yang mirip. Ya, jadi ada konsep tauhidnya. Tapi yang di Kristen juga tercampur dengan konsep namanya henoteisme, Bu. Ya, henoteisme itu yang tadi Helenisme itu ada dewa paling tinggi, ada dewa di bawahnya dan sebagainya. Percampuran itu, henoteisme itu sebenarnya bisa mirip dengan politeisme, ya. Kita mengenal ada ateisme, ada monoteisme, tapi juga ada henoteisme, ya. Tapi ternyata di dalam Kristen, walaupun ada monoteismenya yang bercampur dengan politeisme,
Monoteis kalau bercampur dengan politeis itu jadinya apa, Pak? Monopoli, bukan? Oh, iya. Nah, dari mana kok bisa di Kristen ada konsep monoteismenya, tapi juga bercampur dengan konsep politeismenya? Ternyata, nah ini yang mau saya tunjukkan ke Bapak Ibu nih ya. Aduh, Wih, banyak tuh ya. bentar ya. Nggak usah dipegang, nggak usah dipegang. Nah, nah ini izin nih, saya membuka kitab orang di sini nih, bukan bukan buka Quran. Nah, ya, ini yang disebut dengan apa nih Bu? Tulisannya kebaca nggak Bu? Alkitab. Nah, ya, ini kitabnya saudara kita yang Kristen. Di dalam Alkitab ini terdiri dari dua bagian. Isinya perjanjian lama dan perjanjian baru, gitu ya. Saya sebagai orang yang sudah mempelajari ini dan juga mempelajari konsep ke apa namanya? Konsep ketuhanan di dalam Islam, konsep penabian di dalam Islam, saya menghimbau kepada Bapak Ibu nih, jangan menyebut kitab saudara kita ini dengan sebutan Alkitab, gitu. Ya, kenapa? Karena Al-Quran kita nama lainnya juga Alkitab. Ya, Quran surat Al-Baqarah ayat 2 ya tadi. Makanya kita jangan sebut Alkitab. Terus di dalamnya ini ada istilah-istilah Taurat, Mazmur ya. Kalau kita kenal dengan Zabur, ada istilah apa lagi? Injil. Nah, ini yang ingin saya sharing dengan Bapak Ibu supaya kita jangan salah kaprah nih, gitu ya. Mohon maaf sebentar Bu ya, ini udah mau saat lagi nih. Insyaallah. Nah, ternyata yang disebut dengan monoteismenya Kristen itu ternyata adanya di perjanjian lama dan sebagian perjanjian baru. Sebagian besar perjanjian baru itu tidak bisa dikatakan monoteisme, ya. Dan juga ajaran yang diikuti oleh saudara-saudara kita Kristen dengan trinitasnya itu tidak bisa dikatakan politeisme. Nah, dari mana ternyata yang monoteismenya ini, yang perjanjian lama dan sebagian di perjanjian baru? Ternyata yang perjanjian lama ini berasal dari kitabnya orang Yahudi. Loh, Kristen kan juga dari Yahudi, betul. Kristen juga dari Yahudi, tapi Yahudi-Yahudi yang sudah terpapar oleh budaya Helenisme tadi yang saya bilang gitu. Ya. Kitabnya orang Yahudi yang asli, bukan yang asli maksudnya benar-benar asli, maksudnya yang dipakai oleh orang Yahudi sekarang itu adalah ini, ya. Ini namanya kitab Tanakh. Nah, ini ada tulisannya Tanakh. Tanakh ini singkatan, Bu. Singkatan dari Taurat, Nevi'im, Ketuvim. 3 kelompok kitab gitu ya. Torah itu yang disebut dengan 5 kitab Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ya, nggak perlu dihafalin, Bu. Kemudian yang Nevi'im itu adalah kitab nabi-nabi. Ada Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Hagai, Habakuk, Yunus, dan sebagainya. Kalau yang Ketuvim itu kitab tulisan orang-orang bijak, gitu, termasuk nabi-nabi. Ada Mazmur atau yang kita kenal dengan Zabur, nanti ada Amsal, ada Pengkhotbah, ada Ratapan, ada Kidung Agung dan sebagainya. Ketiga kelompok kitab itu disebut dengan Tanakh, ya. Ditulis dalam bahasa Ibrani, tulisannya begini kurang lebih, nggak kelihatan ya. Sama seperti tulisan Arab, ditulis dari kanan ke kiri, ya. Kitab ini ditulis kira-kira tahun 450 sebelum Masehi. Nah, ya. Kitab ini yang sudah ditulis dalam bahasa Ibrani diterjemahkan menjadi bahasa Yunani. Nah, menjadi ini. Kapan? Abad 3 sebelum Masehi. Juga sebelum ada Nabi Isa alaihissalam. Ya. Kitab ini beredar terus nih sampai Nabi Isa dilahirkan, sampai Nabi Isa diangkat dan sebagainya. Sampai di abad kedua, ketiga, keempat, barulah kitab ini terjemahan Yunaninya diresensi namanya.
Diresensi itu namanya apa ya? Dikritik terjemahannya, gitu ya. Setelah dikritik terjemahannya, diubah-ubah terjemahannya oleh Bapak Gereja Origen, Lucian, Hesisius. Di akhir abad keempat, ini yang menjadi perjanjian lamanya Kristen. Gitu. Ya. Perjanjian barunya yang punya Kristen, itu akhirnya ditempel di belakangnya kitab ini. Nah, kalau sudah ditempel begini, inilah yang menjadi kitabnya orang Kristen. Setelah diterjemahkan ke bahasa Latin, bahasa Jerman, bahasa Belanda, bahasa Inggris, dan sebagainya, termasuk bahasa Indonesia, jadinya ini. Gitu. Sampai sini paham Ibu ya? Nah, terus masalahnya di mana? Kan gitu. Masalahnya tadi berawal ketika terjemahan Yunani ini diresensi. Ketika terjemahannya sudah diubah-ubah, kitab yang ini seolah-olah berbicara tentang kedatangan Nabi Isa atau Yesus di kitab yang ini. Gitu. Sedangkan di kitab asli yang orang Yahudi tidak ada bicara tentang Nabi Isa ataupun Yesus. Ini masalahnya, gitu ya. Jadi yang ini punya perspektif sendiri, yang ini perspektifnya diperkosa gitu istilahnya. Loh iya dong. Dipaksa. Karena perspektif ini diubah menjadi perspektif orang Kristen. Ya, betul. Sehingga ini perspektifnya diperkosa oleh orang Kristen. Kenapa? Karena penulis kitab yang ini, yang punya perjanjian baru ini banyak sekali mengutip dari kitab yang ini. Banyak mengutip dari kitab yang Septuaginta, tapi maknanya sudah digeser menjadi untuk Yesus atau untuk Nabi Isa. Gitu ya. Ini yang terjadi. Sehingga pecahlah agama Yahudi menjadi agama Yudaisme dan juga menjadi agama Kristen. Ini asal muasalnya agama Kristen. Nah, yang ini yang dipengaruhi oleh Helenisme Yunani, dipengaruhi oleh paganisme Romawi, dan juga dipengaruhi oleh ajaran Platonisme. Ya, Plato tahu Plato? Bukan nama planet ini, nama filsuf ini ya. Nah, ini yang menjadi agama Kristen. Jadi kalau mau dibilang monoteisme ada nggak? Ada yang ini monoteismenya. Tapi sudah bercampur dengan politeisme. Sehingga jadi monopoli gitu tadi. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau tahu latar belakang Kristen, Bapak Ibu nanti kalau ketemu dengan orang-orang Kristen, sudah paham kepercayaan mereka seperti apa. Mereka kalau ditanya, Tuhannya Esa nggak? Esa. Tetap akan bilang Esa. Tapi, nah selalu ada tapinya. Tapi bisa bermanifestasi dalam 3 pribadi. Ya, Bapa, Putra, Roh Kudus. Nah, yang di dalam sini, ini yang akhirnya setelah sudah terbentuk, kemudian mereka juga membentuk akidah-akidah mereka, ya, termasuk di dalamnya membentuk akidah Trinitas itu selama ratusan tahun, barulah Kristen itu menjadi agama yang sudah istilahnya kuat gitu. Betul. Apalagi mereka ketika itu awal-awal digandeng oleh Kekaisaran Romawi, gitu, ya. Sebentar, saya harus minum yang hangat-hangat ini. Biar nggak usah Bang. Suara makin lama makin habis. Silakan kalau ngomong dulu dah. Ya. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah tadi sudah sedikit dipaparkan ya bunda-bunda semuanya terkait dengan bagaimana Kohdondi mengenal dan juga memahami siapa tokoh yang beliau gerakkan dan juga ini kitab-kitabnya yang telah beliau jabarkan. Pasti ada yang bertanya ini, kira-kira Koh di dalamnya ini yang menurut Koh yang agak membuat Koh mulai goyah istilahnya bahasanya kalau kita kan iman ya bunda ya. Goyah imannya kira-kira sisi apa ya? Betul ya bunda ya? Mau lihat nggak kira-kira gitu ya? Pasti ingin tahu dong, pasti kenapa Koh udah belajar ayat yang mana yang buat Koh mulai agak rapuh nih dengan yang namanya gitu. Mungkin itu Koh kurang lebih. Ya, nah jadi kalau pertanyaan seperti itu bagus sekali. Kenapa kok akhirnya saya meninggalkan Kristen? Ya, ketika saya sudah tahu latar belakang agamanya, mereka menyerap dari mana, ternyata di dalamnya ada kontradiksi, ternyata di dalamnya juga ada ayat yang tidak asli. Nah, saya bertanya pada Ustadz nih, Ustadz nih guru Al-Quran, sudah terbiasa, sudah akrab sekali dengan Quran, iya kan? Ya maksudnya sudah akrab gitulah. Di Quran yang terjemahan kan ada huruf hijaiyahnya,
biasanya ada terjemahannya, nanti bisa juga ada tafsir atau asbabun nuzul ya Pak ya. Kalau di dalam tafsir atau asbabun nuzul itu ada kata-kata atau kalimat begini, gimana rasanya? Ayat ini misalnya Al-Fatihah ayat ketiga misalnya, ternyata tidak asli. Rasanya gimana? Pengen tahu saya rasanya. Saya mau cari teman gitu soalnya. Dulu saya ngerasain seperti itu soalnya. Sekarang saya mau nanya orang Islam yang lahir di keluarga Islam, Baca Quran. kalau kitab sucinya ada catatan seperti itu, rasanya gimana Ustaz? Bisa dibayangkan nggak? Oh, mangkut-mangkut doang. Berarti bisa membayangkan gitu ya. Belum nemu gitu ya. Nah, saya akhirnya menemukan, waduh, ini lebih tebal lagi nih Bu. Wih. Kalau yang ini yang tipis, ini kitab yang dipegang oleh jemaat gereja, ya. Yang ini kan tipis, kalau dibawa ke gereja kan enak, begini kan. Nah, kalau ini kan susah tebal gitu kan, nggak bisa nanti jalannya begini gitu. Nah, di dalam kitab ini ternyata tidak cuman ada ayat-ayatnya saja, tetapi juga ada catatan kakinya, ya. Catatan kaki tahu ya Pak ya? Namanya aja Bu, catatan kaki, tapi ditulis pakai tangan Bu. Ya. Ini ada, minta tolong Ustaz, siapa yang bacain? Ustaz. Mendingan kita minta Ustadz yang bacain aja ya. biar ini kan yang bacanya. Tolong dibacain, ya. Sebentar, Ustaz. Ini itu langsung Yang mau saya tunjukin di sini, bukan situ. yang mau saya tunjukin di sini, itu yang dianggap sebagai ayat yang menjadi bukti bahwa di dalam kitabnya orang Kristen itu ada ajaran Trinitas, ya, atau Tritunggal. Ya, seperti tadi kita ketahui, Tritunggal itu adalah Bapa, Firman atau Putra, dan Roh Kudus. Dan ketiganya satu. Kan itu konsepnya Trinitas. Kalau cuma bilang Bapa dan Putra, ini belum disebut Trinitas. Ini masih duinitas gitu kalau ya. Kan dua kan, duinitas kan. Kalau cuma Bapa atau Roh Kudus juga belum Trinitas. Tapi kalau disebut Bapa, Putra atau Firman dan Roh Kudus dan ketiganya satu, ini baru Trinitas. Di seluruh kitab ini tidak ada ayat yang menyebut Bapa, Putra, dan Roh Kudus dan ketiganya satu, kecuali di satu ayat, yaitu apa? Di 1 Yohanes 5 ayat 7. Mungkin Ustadz boleh geser sini, Ustadz? Boleh sih. Atau di sini, di sini. Oh, Nah, nih kita mau demonstrasi ini. Ustadz situ aja, Ustadz situ aja. Bentar ya. saya buka ini. Jangan, ntar dulu saya. Biar diarahin. Udah wudhu belum? Udah wudhu belum? Nggak perlu wudhu. Ini bukannya nggak perlu wudhu ya. Juga baca ini tidak perlu pakai bismillah, Ustaz. Ya, tidak perlu auzubillahi minasyaitonirrajim juga nggak perlu ya. Biasa aja. Biasa aja. Nah, ini ada kitab suci Katolik, Ustaz ya. Iya. Di sini ada tulisan apa nih, Ustaz? Ini ibu-ibu, bapak-bapak harus percaya nih apa yang bapak baca nih. Ini guru ibu-ibu nih ya. Jadi kalau dia baca apa harus percaya nih. Ya. Tulisannya apa, Ustaz? Tidak untuk dipergunakan. Oh, dipergunakan. Diperdagangkan. Nah, untung saya koreksi nih. Enggak pakai bismillah. Tidak untuk diperdagangkan. Oke. Jadi tidak untuk diperjualbelikan. Tidak, orang tidak bisa secara bebas beli di toko buku, tidak dijual di toko buku, apalagi di toko roti. Kan? Ini namanya kitab suci Katolik, Kitab ya, suci Katolik ya. dengan pengantar dan catatan lengkap. 2009 dipersembahkan kepada siapa, Ustaz? Nah, ini nggak pakai kacamata, Ustaz. Oh, nggak pakai kacamata, pantesan. Ya udah saya bacain aja. Anda Ustaz, baca udah. Enggak. Enggak, saya nggak pakai kacamata, harus ngambil, Mas. Tolong ambil dulu mendingan, Ustaz. Dari Pak. Di mana? Di mobil? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Biar diambil. Ambil dulu. Nah, nanti kalau bukan Biar ada saksi langsung kan? Ya betul. Nanti kalau bukan Ustaz Ustaz di sini yang aja. baca nanti nggak afdol gitu ya. Biar diambil sampai. Nah, jadi saya tambahin dulu sedikit. Di dalam kitab mereka itu ternyata juga ada orang-orang Kristen yang jujur gitu ya. Jujur dalam arti apa? Mereka mempelajari ayat-ayat itu, dipelajari sampai ke apa namanya asalnya, sejarahnya. Dulu ayat itu dari mana? Tadinya apa? Menjadi apa? Istilahnya asbabun nuzulnya saya. Nggak begitu masuk sih asbabun nuzul. Ini mereka mempelajari apa ya? Kalau mempelajari apa ya? Sejarahnya gitulah. Kok ayat itu bisa ada gitu. Dan juga
mereka juga menjelaskan tentang latar belakangnya gitu. Yang dikatakan asbabun nuzul juga ada tafsirnya juga gitu. Jadi ini ada ayatnya nih ya. Ini ada sebagian ayat, di bawahnya nanti ada catatannya. Ini ayat, ini catatan, bagi-bagi. Ini nggak ada itu sih ya? Apa? Proyektor ya? Nggak. Bisa nggak? Nggak bisa? Bisa. Supaya Bapak Ibu bisa lihat. Tapi mendingan dibaca dulu ya, baca dulu ya. Ini Ustadznya udah berkacamata kan? Ayo. Nah, saya yang bukain aja tak. Satu-satunya ayat yang dianggap sebagai bukti bahwa di dalam kitab mereka ada ajaran Trinitas itu adalah di 1 Yohanes. 1 Yohanes 5 ayat 7 ya. Ini bunyinya begini Pak. Ini yang ayat 7 yang saya garis merah nih. Sebab Ayat yang ke-7 ya, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. ya, sebentar. Ya. Sorry matiin yang Oh ya. Mas Dodi, suara ini bisa dimatiin nggak? Tes, ya udah. Ini nih yang di proyektor. Apa pakai remote? Tes sudah. Udah. Nah, Ya, saya ulang ya. bentar. Oh, tapi nanti itu ya pakai kamera itu ya. Ya, silakan diulang Pak. Ya. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Nah, ini yang disebut dengan konsep Trinitas ya. Terus lanjut Pak sampai ke Yang 8 ya. 8. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, Nah, Roh dan Pak, sama yang di garis bawah. ya. Ayat ini ada keterangannya nih, ada catatan kakinya nih. Oh ini Ayat 7 sampai 8, kalimat di dalam surga sampai di bumi. ya. Bagian ayat ini apa? Ya, bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua Ya. dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Nah, Vulgata itu adalah Bible dalam bahasa Latin di abad keempat. Oh, Silakan. ya. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Tolong diulang Ustaz, Karenanya bagian ini pasti tidak asli. pasti tidak asli. Tidak asli itu kata lain apa tuh? Palsu. Nah, Ibu yang ngomong ya, bukan saya. Ini sendiri yang ngomong bahwa ayat ini tadinya tuh catatan di pinggir halaman. Nah, kalau zaman dulu Bu, kalau misalnya Ustadz ini punya kitab seperti itu, Ya. kalau saya pengen kitab seperti itu juga, zaman dulu belum ada komputer, belum ada fotokopi, belum ada scanner, belum ada foto ya. Bagaimana caranya Pak? Saya harus menyalin ulang. Nyalin, ya. Bisa saya menyalin ulang, bisa saya bayar orang untuk menyalin ulang. Ya. Zaman dulu begitu, gitu ya. Ketika orang menyalin, belum ada listrik pula, ya. Belum ada lampu seperti inilah. Pakai apa? Lilin. Zaman dulu orang kalau menyalin pakai lilin. Alat tulisnya juga terbatas, gitu kan? Belum ada bolpen, belum ada apa. Yang terjadi apa Bu? Kesalahan. Kemudian mereka membuatnya itu dalam 2 kolom, gitu ya. Biasanya kalau menulis itu dalam 2 kolom. Ini ada catatan di pinggir kolom itu Bu, ada catatan. Istilahnya catatan itu apa ya? Skolia.
Makanya sekarang kita mengenal istilah scholars gitu ya. Catatan itu akhirnya disisipkan ya. Tadi kan sebutnya disisipkan. Jadi catatan kaki naik pangkat jadi ayat. Catatan kaki itu sebenarnya apa? Kan bisa dikatakan itu adalah sebenarnya pemikiran agama seseorang. Bisa dari pemuka agamanya, bisa juga dari penyalinnya. Ya, pemikiran manusia gitulah. Pemikiran manusia itu yang disisipkan, naik pangkat jadi ayat. Jadi pemikiran agama menjadi agama, yang akhirnya sekarang masuk ke dalam kitab mereka. Yang di sini ada catatan kakinya nggak ada, itu pasti tidak asli gitu, nggak ada. Yang jemaat bawa ke gereja nggak bisa membaca begitu, nggak tahu gitu, ya. Ini yang terjadi. Makanya kalau kita bisa melihat kebanyakan saudara-saudara kita yang Kristen itu ya cuma letterlock aja, cuma baca dari sini aja, nggak tahu asal usul kitab itu gitu, nggak tahu asal usul ayat itu gitu. Itu yang terjadi, Ustaz, ya. Dan ini banyak sekali yang istilahnya membaca Bible ini. Banyak dari saudara-saudara kita yang dari Kristen berpikir, kemudian ada juga yang menangis gitu ya. Biasanya perempuan, Pak, yang baca begini terus nangis tuh biasanya perempuan. Di depan saya baca, habis itu nangis. Saya tanya, Mbak, kenapa nangis? Bilangnya, berarti kalau begitu selama ini saya dibohongin gereja ya? Bukan saya ngomong ya. Dan ini baru salah satu, Pak. Oh, iya. Banyak ternyata ya, banyak yang begini, yang tulisannya tidak asli, sisipan, tambahan, pinjaman gitu, pinjam tapi nggak dibalik-balikin gitu. Banyak, nggak cuma satu ayat, Pak. Cuman yang saya tunjukin tadi itu khusus untuk ayat yang mengajarkan Trinitas, gitu aja ya. Yang lain masih banyak. Nah, ketika melihat seperti itu, ya istilahnya kalau zaman sekarang bilang apa ya? Hancur hati kita gitu ya. Patah hati kita gitu ya. Terus apakah kitab ini masih bisa disebut kitab suci kalau ada ayat-ayat yang disisipkan seperti itu? Gitu ya. Tidak semua umat Kristen mengetahui kitabnya sendiri kalau tidak benar-benar belajar sampai ke dalam. Ini aja tidak semua orang bisa dapat. Yang dapat ini calon pastor. Benar, ini kita punya calon pastor. Ya. Bukan tidak berdasarkan. Itu tidak berdasarkan. Waktu itu pernah awalin saya berapa? 15 juta. 1 juta. 15 juta satu ini. Nanti ada lagi kitab yang udah kuno tahun berapa? Bisa nih minta sampai 50 juta. Medan 1 juta. Saya belum lama kemarin ceramah di Medan. Saya tunjukin seperti ini. Setelah tiba tanya jawab, ada bapak-bapak di pojokan, ternyata dia seorang profesor. Koroni itu berapa semua? 100 juta saya beli gitu. Bukan masalahnya menjual aja, saya nyarinya setengah mati ini nggak bisa dapat lagi gitu ya. Nah, jadi itu yang membuat saya keluar dari kekristenan. Dan setelah itu yaitu saya belajar dari dai-dai kita tentang Islam yang memang akhirnya membuat saya menerima Islam karena selain daripada kebenaran ayat-ayat yang berhubungan dengan sains di dalam Quran, juga di dalam Islam murni monoteis ya. Kemudian di dalam Islam juga tidak ada rasisme. Ini yang paling bisa saya terima, ini yang tidak ada rasismenya. Kenapa? Ketika kita baca misalnya hadis Nabi Muhammad SAW memberi khutbah pada Haji Wada, orang Arab tidak lebih baik daripada orang non-Arab. Orang non-Arab juga tidak lebih baik daripada orang Arab. Yang lebih baik dari mereka apanya? Takwanya. Jadi tidak peduli orang itu matanya belok, sipit, atau rambutnya keriting, lurus, atau kulitnya merah, kuning, hitam. Masing-masing tidak ada yang lebih baik kecuali takwanya. Nah, itu yang membuat saya sangat seret gitu dengan ajaran itu gitu ya. Terlebih di dalam Quran juga banyak menyinggung tentang nabi-nabi di dalam kitab yang dulu saya akrab gitu. Nama nabi-nabinya di dalam Quran ada 24 nama-nama nabi yang mungkin ada di sini, ditambah dengan satu nama Nabi Muhammad SAW. Ternyata setelah saya baca Quran, waduh, saya malu kalau baca ini lagi gitu. Tahu gak kenapa, Ustaz?
kira-kira? Ketika saya baca Quran, saya tidak menemukan ada kisah Nabi Nuh mabuk anggur dan telanjang. Pernah baca nggak di Quran begitu, Pak? Ada nggak? Nggak ada ya. Ustadz pernah baca nggak di Quran kisah Nabi Harun membuat patung sapi untuk disembah? Tidak ada. Kalau di Quran siapa yang buat patung, Pak? Samiri. Pernah baca nggak di Quran Nabi Lut, ya, atau kita sebut di sini di Bible Nabi Lot menghamili 2 anak perempuannya sendiri? Ada nggak, Bu? Pernah baca nggak di Quran Nabi Daud alaihissalam berzinah sama Binor? Tahu Binor, Bu? Binor tahu, Bu? Binoran. Pernah baca nggak, Tat? Nabi Daud alaihissalam berzinah dengan Binor sampai hamil. Udah gitu suaminya dibunuh oleh Nabi Daud alaihissalam. Dengan cara apa? Ditaruh di medan perang yang paling depan supaya cepat mati. Nggak pernah kan? Pernah dengar nggak di Quran ada kisah Nabi Sulaiman alaihissalam musyrik, sempat musyrik gitu, atau pernah musyrik gitu? Pernah baca tuh? Pernah baca nggak di Quran ada Nabi Ayub alaihissalam menghujat Allah karena diuji? Nggak pernah. Semuanya apa? Mereka kan menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Kalaupun misalnya salah seorang nabi, misalnya Nabi Daud alaihissalam pernah membuat kesalahan, ya, kesalahan ya, bukan maksiat ya, kesalahan dalam memberikan keputusan untuk umatnya. Setelah membuat kesalahan, minta ampun, selesai, diampuni, gitu. Ya. Tapi di sini, Bu, nabi-nabi yang saya sebutkan tadi ceritanya begitu. Kalau pendeta bilang, oh nabi kan juga manusia, bisa berbuat kesalahan. Kesalahan sama dosa itu beda jauh kali ya. Salah belum tentu dosa, tapi kalau dosa pasti salah gitu. Nah, kalau di Islam ternyata konsep kenabiannya gimana? Seseorang dipilih menjadi nabi dan dia adalah maksum. Betul nggak, Ustaz? Ya kan? Jadi kalau ada nabi-nabi yang berbuat seperti itu, pertanyaannya kan begini, itu nabinya yang kurang ajar atau Tuhan yang salah pilih nabi? Gitu. Loh iya kan? Mosok Tuhan tidak mengetahui nabi itu akan berbuat apa gitu? Kan harus mengetahui sebagai Tuhan. Kok bisa berbuat seperti itu? Nah, terus kemudian konsep keselamatannya. Nah, konsep keselamatan ini di dalam Islam juga sangat-sangat simpel, ya kan? Kita diciptakan jadi manusia di dunia ini, diperintahkan untuk beribadah. Kita diperintahkan hanya untuk memelihara kalimat la ilaha illallah di bibir kita. Insya Allah kita akan husnul khotimah. Di Kristen konsep keselamatannya itu begini. Kalau kamu, ini kata Paulus ya, bukan kata saya nih, Bu. Kalau kamu orang-orang Kristen tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kamu, kamu tidak akan selamat. Ini kata Paulus. Ya, jadi yang tadi yang saya bilang ada perjanjian lama, sebagian di perjanjian baru itu yang menceritakan tentang Yesus, selebihnya itu adalah surat-surat Paulus. Ya. Perjanjian baru itu total ada 27 surat, yang 13 itu surat-surat Paulus. Jadi separuhnya perjanjian baru itu adalah surat-surat Paulus. Nah, ajaran Paulus dengan ajaran Yesus yang sama-sama di perjanjian baru itu ternyata ada perbedaan yang mendasar. Perbedaannya apa? Yesus tidak pernah mengajarkan dosa waris. Warisan kok dosa ya? Kalau yang Paulus mengajarkan dosa waris, artinya apa? Paulus bilang dosa yang diperbuat oleh satu orang itu, istri Adam, itu Hawa, itu telah menjalar kepada setiap manusia. Jadi dianggapnya setiap manusia yang lahir sudah bawa dosa. Kalau begitu ada bayi lahir usia seminggu meninggal dunia, masuk surga masuk neraka tuh ya. Ya. Nah, Yesus juga bilang apa? Kepada bangsa Israel, kalau kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk surga. Kata Yesus. Kata Paulus, kalau kalian tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat
yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kalian, kalian tidak akan selamat. Beda kan? Beda. Yesus bilang, jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan atau membatalkan hukum Taurat. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Sebelum langit dan bumi hancur, satu iota pun tidak akan dihilangkan dari hukum Taurat. Tapi kata Paulus apa? Yesus yang sudah mati di atas kayu salib itu telah membatalkan hukum Taurat. Jadi orang Kristen tidak perlu ikut hukum Taurat. Hukum Taurat itu apa aja? Banyak, sampai ada 613 hukum. Termasuk di dalamnya apa? Sunat. Termasuk di dalamnya apa? Nggak boleh makan babi. Nah, nggak makan babi, sunat itu termasuk di dalam hukum Taurat. Paulus yang bilang, karena Yesus sudah mati di atas kayu salib, maka hukum Tauratnya batal. Gimana dong? Jadi berbeda ajarannya gitu, ya. Yang menurunkan Taurat, orang Yahudi percaya, orang Kristen percaya bahwa yang menurunkan Taurat siapa? Ya Tuhan Yang Maha Esa, Tuhannya Nabi Musa dan Tuhannya bangsa Israel kan harusnya kan. Ini Paulus ngakunya rasul, ya, sebagai yang mengabarkan tentang Yesus, berani-beraninya mengatakan bahwa Yesus yang mati di atas kayu salib itu sudah membatalkan hukum Taurat. Padahal Yesus sendiri mengatakan, aku datang bukan untuk membatalkan hukum Taurat. Ya, makanya orang Kristen tidak perlu sunat. Yang mau sunat boleh nggak? Boleh, tapi nggak perlu, nggak wajib. Gitu. Makan babi boleh nggak? Boleh ya, dulu nggak boleh aslinya. Ya, Paulus bilang semua makanan halal gitu. Pakai istilah halal juga Pak. Ya. Jadi Paulus bilang semua makanan yang kamu beli di pasar asal kamu berkati dalam nama Yesus halal. Ya. Tapi ada juga orang Kristen yang nggak makan babi juga ada. Jadi Kristen terpecah menjadi begitu banyak denominasi sehingga mereka bedanya tipis-tipis tapi udah beda aliran gitulah. Ya. Secara konsep ketuhanan, Kristen sendiri sudah terpecah menjadi 3 kelompok utama. Yang pertama kelompok Trinitarian yang menyembah Tuhan itu Esa tapi menjadi 3 pribadi. Nanti ada lagi Kristen Unitarian, tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Yesus hanya ciptaan. Yesus pernah tidak ada. Ya, bahkan Yesus lebih mulia dari malaikat, tetapi Yesus tetap bukan Tuhan. Yang ketiga, aliran Kristen Oneness. Ya, oneness itu kesatuan. Jadi mereka mengatakan Bapa itu Yesus, Yesus itu Bapa. Sedang menyamar gitulah. Ya. Jadi satu pribadi. Kalau yang oneness tidak mengenal 3 pribadi, mereka bilang satu pribadi. Yang Trinitas satu hakikat 3 pribadi, yang oneness satu hakikat 1 pribadi. Jadi konsep Tuhan yang menjadi manusianya di dalam Kristen berarti belum selesai. Masih ada Trinitarian, Unitarian, dan Oneness. Konsep firman Tuhan jadi kitab ini juga ternyata belum selesai. Nah ya, mohon maaf, bisa ambil. Nah, yang ini tadi yang saya pegang ini kitabnya Kristen Katolik. Ya, isinya berapa? 73 surat. Yang ini, yang lebih tipis ini kitabnya orang Kristen Protestan. Isinya berapa? 66 surat. Beda 7 kitab ya. Jadi ketika orang-orang Kristen zaman dulu protes ke Katolik, terus ada mendirikan agama Kristen Protestan, mereka pakai kitab ini tapi dibuang 7 kitab atau 7 surat gitu ya. Kitab itu yang disebut dengan Deuterokanonika. Udah selesai belum Bu? Hah? Belum, masih ada lagi. Banyak kok. Iya nih. Luar biasa. Yang ini namanya Kristen Ortodoks. Nah, pernah dengar ya Bu ya? Yang Syria itu. Kristen Ortodoks juga sholat tuh Bu. Sholat. Nah, bahkan sehari 7 kali. Lebih banyak dua daripada kita. Ya, 7 kali. Cuman mereka masih menyembah Yesus sebagai Tuhan. Mereka masih menyembah atau konsepnya Trinitas, sama dengan Protestan dan Katolik.
Yang ini berapa kitab, Bu? 78 kitab. Jadi yang ini 73, 66, 78. Sudah selesai belum, Pak? Belum. Masih ada lagi, Pak. Ini Kristen Ethiopia. Nah, yang ini 81 kitab atau 81 surat. Jadi yang ortodok menolak 3 dari Ethiopia, yang Katolik menolak 5 dari ortodok, yang Protestan menolak 7 dari Katolik. Berarti kalau begini kan konsep firman Tuhan jadi kitabnya belum selesai. Kalau orang Betawi bilang belum kelar gitu. Belum kelar. Belum kelar ya. Ya. Sama seperti apa? CLBK ya, Pak ya? CLBK. CLBK apa, Bu? Cinta lama belum kelar gitu ya. Jadi harus dilanjutkan gitu katanya. Nah, itu yang terjadi di dalam Kristen. Saya bicara begini bukan saya bermaksud menjelek-jelekan agama orang, ya Bu ya. Tetapi saya memberitahu ini kepada Bapak Ibu supaya Bapak Ibu tahu keadaan agama mereka. Jadi ketika Bapak Ibu didekati ya oleh orang-orang Kristen, khususnya orang-orang yang misionaris, untuk membawa atau mengajak Bapak Ibu masuk agama mereka, Bapak Ibu udah tahu duluan isinya mereka. Bukan berarti kita menjelek-jelekan agama mereka, bukan. Ya. Kita juga dilarang keras menghina atau mencaci maki sesembahan mereka. Ya. Kenapa? Karena kalau kita melakukan itu, nanti mereka akan menghina atau mencaci maki Allah Subhanahu wa taala tanpa pengetahuan. Ya, itu yang harus kita pegang. Di dalam negara Republik Indonesia ini sudah ada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2 yang mengatakan bahwa setiap warga negara dijamin haknya untuk memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing. Tetapi orang-orang yang sudah beragama itu dilarang mensiarkan agama kepada orang atau kelompok orang yang sudah beragama. Itu diatur di dalam keputusan bersama 2 menteri, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 79 bab 3 pasal 4. Sampai hafal saya itu. Babnya. Ya, itu ada aturannya. Makanya ketika Bapak Ibu misalnya rumahnya nauzubillah menjadi ketok-ketok sama orang-orang Kristen yang memberikan brosur, pamflet, buku atau barang cetakan lainnya atau sembako, terus mengajak Bapak Ibu untuk ikut agama mereka, sebenarnya Bapak Ibu bisa tangkap orang itu bawa ke polsek. Bisa sebenarnya. Cuman memang aturan atau sanksi yang ada di dalam keputusan bersama itu tidak terlalu tegas gitu. Tidak menyebutkan penjara berapa bulan atau berapa tahun, tidak menyebutkan denda berapa miliar gitu, tapi merujuk kepada ketentuan lain yang berlaku. Ya. Jadi makanya orang Kristen tidak pernah takut untuk melanggar keputusan bersama nomor 179 itu. Karena kalau ditangkap ke polsek juga bingung mau pakai yang mana, pasal mana gitu, juga bingung mungkin ya. Ya. Jadi tujuan kita belajar ini tidak lain tidak bukan adalah untuk memantapkan iman kita, untuk membentengi akidah kita, ya, sebagai umat Islam dari upaya-upaya pendangkalan akidah dan upaya-upaya pemurtatan. Ya, ilmu ini juga sangat-sangat penting ketika agama kita juga diserang. Paham ya maksud saya? Diserang. Diserang dalam arti apa? Qurannya diserang. Oh, ini sekarang ada Islam liberal yang juga menyerang Quran. Katanya kalau menghafal Quran seperti beo. Kumailah. Seperti beo gitu ya. Kumailah apa Kumaisya, Pak? Ada orang-orang begitu. Ngakunya Islam ya, ngakunya malah hafiz Quran ya. Nah, tapi bisa bicara begitu. Bisa bicara kisah-kisah Nabi dalam Quran dongeng gitu. Kasih panggung lagi. Nah, kalau yang begitu, berarti kan dia sudah menolak Quran. Ya. Kalau sudah menolak Quran apa? Kafir namanya. Ya. Nah, ilmu kristologi ini itu sangat-sangat berguna ketika Quran kita diserang. Mau contoh nggak, Bu? Mau contoh nggak? Dengan ilmu kristologi, kita tidak hanya bisa bertahan, tapi kita juga bisa menyerang balik dengan telak. Ya, contoh. Sekarang kita minta bantuan Pak Ustadz nih. Tolong Ustaz, Quran surat Maryam ayat ke-28 Ustaz. Maryam. Saya kalau minta tolong Pak Ustadz kan jadi sempat minum ini. 28. 28. Oh, 28.
Ya ukhta Harun makana abuki makana Pakai mic, Mak, pakai mic. Ya. Biar ibu-ibu tahu. Ya. Ibu-ibu juga kalau yang di handphone ada Quran tolong Ya. dibuka, Bu. Ayat yang ke-28 dari surat Al-Maryam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ukhta Haruna makana abukim ro'a sau'iw wa ma kanat ummuki bagia. Nah, tolong tuh. Artinya, wahai saudara perempuan Harun, yaitu Maryam maksudnya, ayahmu bukanlah seorang yang berperangai buruk dan ibumu bukan seorang perempuan pezina. Nah, kalau kita baca apa ya tafsirnya atau apa, ini kan sedang menceritakan ketika Maryam, ibunda daripada Nabi Isa alaihissalam, sedang dituduh ya oleh kaumnya sendiri, yaitu kaum Yahudi, yang mana karena Maryam mempunyai seorang anak tanpa suami, makanya Maryam dituduh pezina ya karena punya anak tanpa suami. Dikatakan ayahmu bukan berpengaruh buruk, ibumu bukan perempuan pezina. Istilahnya dalam bahasa sederhananya, bagaimana ceritanya kamu bisa punya anak tanpa suami gitu. Karena kalau di Yahudi nggak usah sampai anak berzina, nggak punya anak aja diancam sampai mati. Pertanyaannya, ini serangan nih Bu ya, serangan nih. Orang-orang dari sebelah nggak cuma Kristen tapi juga bisa disebut dengan orang-orang yang orientalisme ya. Orientalisme menyerang Quran, mempelajari Quran tapi juga menyerang Quran. Bertanya, itu yang disebut dengan Harun di situ siapa Ustaz? Saudara Maryam. Ini Maryam ibunya Nabi Isa alaihissalam. Apa betul ibunya Nabi Isa alaihissalam punya saudara laki-laki namanya Harun? Pernah baca Ustaz? Kayak belum tahu saya. Belum tahu. Pernah baca Ibu? Maryam punya saudara laki-laki? Bapak-bapak mungkin ada yang tahu? Tafsirnya atau apa gitu? Tidak ada. Ya, ya mungkin ada, saya belum pernah baca, tapi setahu saya nggak ada. Tapi yang jelas, yang disebut dengan Harun di sini adalah Nabi Harun alaihissalam, abang daripada Nabi Musa alaihissalam. Ya, Masih ada hubungan iya, lafaz ya. iya. Tapi yang menjadi pokok inti serangannya adalah bagaimana ceritanya kok Maryam disebut saudara perempuan Harun. Padahal Harun dan Maryam itu jaraknya 1300 tahun. Harun berbeda. Nah, sekarang Harun berbeda lagi. Nanti Ustadz kalau udah sempat baca tafsirnya, ini yang dimaksud memang Nabi Harun alaihissalam. Oh gitu. Memang di kitab mereka ini juga ada kisah atau cerita Nabi Harun dan Nabi Musa punya saudara perempuan namanya Miriam. Pernah dengar? Miriam itu yang melarungkan Nabi Musa alaihissalam di dalam sebuah keranjang di Sungai Nil supaya tidak dibunuh oleh Firaun. Yang melarungkan itu kakak perempuannya namanya Miriam. Ya, saudaranya. Saudara perempuan Harun dan Nabi Musa alaihissalam. Ini Maryam, kok disebut saudara perempuan Harun? Karena 1300 tahun gitu. Salah nih Quran nih. Gitu. Oh. Itu serangannya Bu. Gitu. Gimana jawabnya? Belum tahu. Nah, Harus belajar nih. harus belajar. Dengan belajar kristologi, selain kita bisa menjawab dengan bertahan dengan baik, juga kita bisa menyerang balik. Menyerang baliknya nggak tanggung-tanggung nanti, ya. Ini kan ada tafsir kan? Iya, tafsir ada. Coba dibuka tafsirnya. Nah, caranya menjawab Quran itu mudah sebenarnya. Cukup dengan membaca tafsir. Kalau di tafsir tidak ada jawabannya, kita baca di hadis sahih. Hadis sahih tidak ada jawabannya, kita bisa cari jawabannya di ijma ulama. Kalau di ijma ulama tidak ada jawabannya juga, kita bisa menggunakan ilmu kias gitu. Ya. Iya. Ya, di sini ada tafsir yang ada sebuah riwayat hadis. Ya. Sahabat Nabi Muhammad SAW namanya Al-Mughairah mengunjungi atau bepergian ke Najran. Di Najran itu kan banyak orang-orang Kristen, Nasrani ya. Najran itu di Yaman. Orang-orang Kristen itu menanyakan kepada sahabat Nabi tersebut,
Mengapa Quranmu mengatakan Maryam saudara perempuan Harun, padahal jarak mereka jauh sekali gitu. Ya. Sahabat Nabi tidak sempat menjawab, dia sudah pulang ke Madinah, dia bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah mengatakan, mengapa tidak kamu katakan kepada mereka bahwa Bani Israel itu sering menyebutkan orang-orang soleh sebelum mereka. Jadi artinya kalau begitu apa? Ya. Berarti kalau begitu Maryam ibunya Nabi SAW itu keturunan Nabi Harun alaihissalam, gitu ya. Jawabannya mudah, betul kan? Artinya, Ya. itu kan? Ya. Ini adalah hadis riwayat siapa? Muslim ya kalau nggak salah ya. Oh Ahmad. Hadis riwayat Ahmad. Jawabnya begitu mudah. Nyerangnya gimana nyerangnya? Nah, kan ini yang penting nyerangnya. Nyerang lagi. Hah? Menyerang balik. Ini udah bertahan kan? Ini jawaban kita, ini bertahan. Menyerang baliknya gimana? Nah, di dalam Bible mereka, ya, Yesus juga disebut anak Daud. Anak Daud itu maksudnya siapa? Anak Raja Daud. Kita mengenal sebagai Nabi Daud alaihissalam. Ya. Yesus disebut anak Abraham. Ya. Jadi silsilah. Jadi Yesus yang dianggap sebagai Tuhan itu punya silsilah. Tuhan punya silsilah. Anak Abraham, anak Daud disebutnya. Apakah kalau disebut anak Abraham itu Yesus anak kandung Daud? Anak kandung Abraham? Kan bukan. Artinya apa kalau anak Abraham? Keturunan Abraham. Kalau disebut Yesus anak Daud, berarti apakah Yesus anak kandung Daud? Kan bukan. Keturunan Daud. Ini di kitab mereka sendiri begitu. Tambah satu lagi, kasih uppercut gitu. Ya. Kalau tadi hook. Di kitab mereka, namanya di surat Lukas ya. Surat Lukas, pasal 1 ayat 5. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, ada seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Nah, ini pada zaman Yesus mau lahir, ada seorang imam namanya Zakaria. Kita mengenal dengan Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria ini dari rombongan Abia, istrinya Nabi Zakaria ini berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Oke. Kemudian di ayat berikutnya diceritakan bahwa malaikat Gabriel, nah kalau di sini Gabriel, bukan Jibril. Kalau kita menyebutnya malaikat Jibril, siapa Bu? Hah? Jangan kalau nyebut malaikat Jibril aja Bu. Harus tambah dong alaihi Salah. gitu ya. Di beberapa ayat sebelumnya yang disebut dengan malaikat Gabriel itu menemui Maria ibu Yesus sebelum melahirkan ya. Di sini disebutkan bahwa Elisabeth sanakmu itu ya, malaikat Gabriel ngomong sama Maria, Elisabeth yang keturunan Harun itu sanaknya Maria. Sanak itu apa ya Pak? Saudara dekat atau saudara jauh? Harusnya saudara dekat ya. Sanak saudara, kerabat, masih dekat lah. Paling banter mungkin sepupu gitu Pak ya. Iya. Sepupu dua pupu gitu lah. Sepupu dong. Jadi kan masih ada keturunan Harun kalau begitu Marianya. Ini bukti gitu. Jadi ketika kita menjawab tuduhan, kita bilang Maria adalah keturunan Harun, belum tentu orang Kristen percaya. Lu ngarang gitu. Kita tunjukin ini. Maria sepupunya apa? Sanaknya Elisabeth. Elisabeth keturunan Harun. Mau ngomong apa? Gitu. Ini baru salah satu contoh ya. Ilmu kristologi sangat efektif ketika kita sedang membela Quran dan kita bisa menyerang balik. Paham ya? Harusnya ya. Cukup satu ya contohnya ya. Nanti banyak-banyak ini semua nanti. Bahaya nanti. Ya, ini contoh aja. Dan banyak orang-orang Kristen, terutama misionaris-misionaris itu yang menggunakan ayat-ayat dalam Quran untuk memurtadkan orang Islam. Banyak. Tambah satu lagi deh ya, tambah satu lagi. Sebelum kita tanya jawab ya. Quran surat yang sama, Quran surat Maryam ayat ke-71. Quran surat Maryam ayat 71. 71. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wa in minkum illa wariduha
kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Nah, Tidak ada seorang pun di antaramu yang tidak melewatinya, yaitu sirat di atas neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. nah, ini terjemahannya sudah dirubah nih setahu saya. Oh gitu ya? Iya. Sebelumnya ini bukan melewatinya, tapi mendatanginya. Mendatanginya. Jadi orang-orang mereka Kristen itu menyerang Quran hanya berdasarkan terjemahan, Terjemahan. ya, tidak berdasarkan huruf bahasa Arabnya. Arabnya, bahasa Arabnya. Ini udah diganti melewatinya. Kalau melewatinya berarti sudah jauh lebih bagus, ya. Ketika diterjemahkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dengan mendatanginya, orang Kristen akan bertanya atau akan mempengaruhi orang Islam begini. Baca tuh, tidak ada seorang pun di antaramu yang tidak mendatanginya, misalnya gitu ya. Jadi ngapain jadi orang Islam kalau kamu udah pasti masuk neraka gitu kan? Itu adalah sebuah ketentuan yang sudah ditetapkan. Mereka kan ngomong begitu. Ya. Buat apa jadi orang Islam kalau sudah pasti ditetapkan masuk neraka? Masih ada? Coba. Nah, Oh, di iya. sini terjemahannya mendatangi neraka itu. Jawabnya gimana, Ustaz? Mudah sebenarnya. Apakah ibu-ibu nih kalau mendatangi mall itu pasti masuk mall? Hah? Enggak. Apakah kalau bapak-bapak ini mendatangi kuburan masih masuk kuburan? Kan belum tentu juga mendatangi. Mendatangi itu artinya apa? Diperlihatkan. Nah, melewati bisa juga. Kalau melewati berarti kita kan sambil melihat gitu. Jadi ini sebenarnya hanya apa? Cara-cara mereka untuk melemahkan iman umat Islam dengan terjemahan-terjemahan seperti itu, ya. Terus kita juga bisa jawab lagi apa? Tidak ada seorang pun. Apakah itu artinya cuma untuk Muslim? Hah? Enggak, ini untuk semua manusia nih. Iya. Karena ayat sebelumnya, ayat 67 itu bicara tentang manusia. Jadi semua manusia itu nanti akan diperlihatkan neraka, akan mendatangi atau diperlihatkan. Tapi jawabannya ada di ayat ke-72, Ustaz. Yang tadi ya. Enggak, ini. Yang 72. Setelah orang-orang mendatangi dan diperlihatkan. Nah, jawabannya ada di sini. Summa nunaji alladzina taqau wa nadharu dzalimina fiha jisiya. Selanjutnya kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalamnya neraka dalam keadaan tersungkur. Jadi kita kalau menjawab sebuah serangan, kita harus mengetahui konteksnya dulu. Konteksnya apa? Kalau ketika ini berbicara manusia yang istilahnya dalam tanda kutip nggak tahu diri gitu ya, yang diciptakan hanya dengan air mani yang hina, ketika sudah besar menjadi sombong. Makanya disebutkan tidak ada dari kamu seorang pun yang tidak melewati atau mendatangi neraka. Tetapi jawabannya ada di ayat 72-nya. Yang bertakwa itu yang mana? Berarti kan yang beriman. Diselamatkan. Sedangkan yang zolim itu yang mana? Ya, Tidak beriman. Tidak beriman. Itu yang ditinggalkan dalam neraka. Kira-kira begitu, Pak. Ya, jawaban pertanyaannya kurang lebih begitu. Nanti ada lagi gini. Nabi Isa alaihissalam itu satu-satunya yang disebut sebagai yang terkemuka di dunia dan akhirat. Quran surat Ali Imran, Pak. Ayat 45. Waduh. Ini sering banget dipakai juga sama mereka. Ya. Disebutnya begitu. Nabi Isa alaihissalam itu terkemuka di dunia dan akhirat. Kalau cuma di dunia aja mah ya banyak gitu. Walal malaikatu ya Maryam innallaha ya. Terus Idqalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubasyiruki bikalimatin min muhu al-masih Isa ibn Maryam wajihan fid dunya wal akhirah. Nah, wa minal muqarrabin. Nah, ingetin Pak, ada kata wajihan di situ wajihan, ya. Wajihan. Wajihan adalah seorang terkemuka di dunia dan di akhirat. Terkemuka ya Pak ya. Ya. Wajihan.
dan termasuk orang-orang yang Oke. didekatkan. Sekarang Ustadz kalau misalnya nih, misalnya contoh nih, misalnya anggap aja saya misionaris, saya bisa bilang, Ustadz, ada nggak di Quran nabi lain yang disebut terkemuka di dunia dan akhirat? Tidak ada, adanya ini kalimatnya. Kalau anu tak, Katanya, ya kata-katanya. katanya. Enggak, saya nanya nabi lain. Oh, Ada nggak nabi lain, termasuk Nabi Muhammad SAW sendiri, disebutkan terkemuka di dunia dan akhirat di seluruh Quran? kalau konteksnya bahasa ini kan, ya, tapi kalau konteks sebutan Nabi Muhammad mempunyai sebutan-sebutan yang lain kan gitu kita ini ya. Gitu. Tapi kalau untuk Nabi Isa ya sebutan ini, Ya. gitu. Berarti kalau begitu Nabi Isa itu Tuhan, Oh, karena dia terkemuka di dunia dan akhirat. Itu oh, alasan mereka. diterjemahkannya. Ya. Ini dalil bahwa Nabi. Iya. Oh, Karena Nabi Muhammad SAW sendiri tidak disebutkan terkemuka di dunia dan akhirat di dalam Ya. Quran. Ya. Nah, nanti ada bilang mungkin ada di hadis. Oh, kan lebih tinggi Quran. ah, Kan gitu. Gimana jawabnya? Bisa nggak menggoyang iman orang Islam? ya mungkin dengan kalau komentar yang seperti ini. nggak Bisa punya ini bisa, Pak. Bisa kalau dia ini. Bisa banget. Bisa banget. Banyak yang murtad gara-gara ini. Gitu. Gimana jawabnya? Buka saat Quran surat Al-Ahzab. Quran surat ke-33 ya. Ya. Ayat ke-69. Udah? Sudah. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adzau Musa sebentar qabrahu mimma qalu wa kana indallahi wajiha. Coba terjemahnya gimana? Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang yang menyakiti Musa. Maka Allah akan membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan. Dan dia seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana? Kok nggak ada terkemukanya? Mempunyai kedudukan terhormat ini kayak Ini bukan terkemuka. wajihan ini. Nah, itu kuncinya. Kalimat wajih. Nah, jadi sama-sama wajihan kan? Ya, beda. Tadi di Quran surat Ali Imran 45 juga Nabi Isa AS disebut wajihan. Ini Nabi Musa AS di Quran surat Al-Ahzab 69 juga disebut wajihan. Yang penting kan sama-sama bahasa Arabnya, Oh, bukan bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Indonesia kan ini terjemahan. jadi intinya ini kok ya, Iya, nyerangnya dari terjemahnya ya. Iya, mereka menyerang dari terjemahan. Kita harus bisa menjawab dari bahasa Arabnya, teks aslinya. Kalau sama-sama wajihan, kenapa mereka menyerang dari terjemahan? Iya, iya. Sampai sini paham ya? Iya, iya, insya Allah. Dan ini banyak yang begini, banyak yang dipakai oleh mereka untuk melemahkan iman umat Islam. Ya, gitu ya. Iya. Cukup ya. Ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat Bapak Ibu ya semuanya ya. Mudah-mudahan kita semuanya dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau gitu kita lanjutkan dengan tanya jawab. Ya, silakan. Baik, Masya Allah. Tadi nanyanya simple, jawaban panjang kok ya. Itu masuk sedikit ya. Pasti bunda-bunda, bapak-bapak semuanya pasti ingin menitipkan sebuah pertanyaan ya, Bunda. Boleh? Bagi yang ingin bertanya, silakan angkat tangan, Bunda. Ada? Bapak-bapak? Ibu-ibu? Oh. Enggak panjang ini, Bunda. Jadi kesini jadinya maksud saya, Bunda. Ini dia. Oh, bisa. Oke. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Pak Ustadz. Masya Allah. Saya di sini tidak bertanya, tapi saya hanya ingin memberikan kesaksian, penguatan bahwa kristologi itu sangat penting. Perkenalkan, nama saya Bunda Lydia. Saya berasal dari Sawangan. Saat ini saya tinggal di Sawangan. Sebelumnya saya tinggal di Jakarta dan saya mantan misionaris, Bapak Ibu. Nah lo. Malu saya kok. Nah, ada yang perlu dimalu. Saya baru 2 tahun tinggal Ya. di Magelang ini. Dan ada satu yang saya mau sharingkan, bahwa Allah itu baik banget. Ya. Baik banget.
Alhamdulillah. Masya Allah. Di Jakarta saya punya orang tua angkat. Mereka terlahir Muslim. Saya sangat aktif di Jakarta. Saya sudah mencoba untuk memurtadkan beliau tapi tidak berhasil. Kemudian sekitar ya hampir 20 tahun lalu beliau pindah ke Magelang. Saya tetap di Jakarta. Qadarullah saya sekarang tinggal di Magelang. Ketika saya sholat, saya mendoakan anak saya yang masih di sana ya, di RT sebelah. Tapi kok enggak lewat gitu. Justru Allah kasih yang lewat ibu bapak angkat saya. Saya mencoba untuk taat sama Allah, saya cari berita, saya cari di mana mereka dan mereka tinggal di Magelang. Saya datangi 1 tahun lalu saya dakwahi mental Pak Ustadz. Enggak ada respon. Dan alhamdulillah setelah saya belajar kristologi dengan Ustazah Umi Irena juga, saya ngintip-ngintip akunnya Kodondi ya. Oh, ngintip-ngintip. Oh, berarti belum subscribe ini berarti. Sudah kok, saya sudah. setia kok. Kalau udah subscribe berarti ngintip Konvensi lagi. juga sudah di Facebook, Masya Allah. Alhamdulillah, Qadarullah tanggal 25 Desember lalu, ibu sakit dirawat di RSU Tidar. Saya diizinkan Allah dengan suami untuk membersamai beliau. Saya tidak mencoba mendakwahi dari Quran. Saya mencoba untuk membuka dari Bible mereka sendiri dan mereka sangat-sangat terpukul. Karena memang Yesus tidak pernah meminta untuk disembah sebagai Allah. Mereka nangis dan alhamdulillah tanggal 1 kemarin mereka minta untuk disyahadatkan kembali. Masya Allah. Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi barangkali nanti Ustadz bisa membuka kelas-kelas kristologi bagi kami Ustadz. Supaya kami, akidah kami lebih dibentengi karena memang demi Allah itu usaha-usaha misionaris itu luar biasa dan mereka pinter banget. Untuk memutarbalikan. Tapi nanti kalau kita sudah dapat pengetahuan kita lebih pintar ya Ustadz. Lebih banyak lagi yang diislamkan ya Ustadz. Amin. Insya Allah. Jasakillah khairan katsira. Syukran Ustadz. Mau nanya boleh nggak Bu Lydia? Oh, Ustadz. Dulu selama jadi misionaris sudah berapa orang yang dimurtadkan? Alhamdulillah saya tidak pernah memurtadkan. Oh, tidak pernah. Belum ada. Ya. Ini tapi dalam 2 tahun ini salah satu teman saya juga dia sudah mencaci maki saya. Bunda, kamu tuh sangat tahu kebenaran, kok malah kamu disihir ya, kamu dimantra ya. Kamu dicuci otak. Dan alhamdulillah setahun kemarin beliau tinggal di Purwodadi karena melihat kiprah saya dan saya suka ya dengan kristologi Ustadz. Beliau bersama 3 anak dan 5 cucunya alhamdulillah sudah bersyahadat. Masya Allah, alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak Ya, Bunda Lydia. Ada lagi silakan. Luar biasa, ini ada saksi bisu Bunda. Oh, saksi itu Saksi ngomong gitu. Iya, saksi ngomong ya Bunda ya, salah Masya Allah. Saksi bicara. Allah, luar biasa. Saksi hidup ya Bunda ya. Saksi hidup. Ya kebetulan ngomong tadi jadi nggak bisu jadinya. Oke, ada yang ingin bertanya, bapak-bapak, ibu semuanya? Oh, ibu yang paling belakang. Boleh Bunda sampai sini majunya. Terus. Nama saya Bunda Fatma. Ingin mempertanyakan saat perjanjian lama tidak berlaku setelah wafatnya Yesus atau lenyap bersama Yesus. Sekarang pertanyaan saya, bagaimana dengan perjanjian baru bikinan Paulus setelah Paulus mati? Apa juga setelah Paulus tidak ada seharusnya kan juga tidak berlaku lagi? Berarti umat Kristen tak punya kitab dong. Lalu siapakah yang memutuskan atau menghilangkan itu kalau perjanjian lama itu tidak berlaku? Sedangkan perjanjian lama itu firman dari Tuhan. Kok beraninya gitu untuk membatalkan? Padahal Paulus sendiri hanya manusia.
Saya juga nanya begitu Bu, cuman nggak ada yang jawab. Wah sayang ini mati ini. Pertanyaan Wah, berarti mati laptopnya. Oh, gimana? Saya coba jawab ya Bu ya. Kalau tadi, ini udah. Alhamdulillah. Ya, Ibu tadi pertanyaannya kalau nggak salah kan gini, perjanjian lamanya sudah dibatalkan ketika Yesus sudah meninggal gitu kan. Terus perjanjian barunya bagaimana? Ketika Paulus sudah meninggal, kok nggak dibatalkan juga gitu ya? Sebenarnya standarnya bukan begitu Bu justru. Jadi gini, karena Paulus ini dianggapnya menulis surat-surat dia itu dari tahun 48 Masehi sampai kira-kira tahun 65 Masehi Bu, tulisan-tulisan Paulus. Paulus sendiri menurut tradisi gereja itu meninggalnya juga tahun 65 Masehi ya, dengan cara dipenggal kepalanya oleh Kaisar Nero. Nah, jadi surat-surat Paulus itu yang totalnya ada 13 itu malah sekarang menurut ahli-ahli perjanjian baru sendiri bahwa yang benar-benar ditulis oleh Paulus itu ternyata tidak semuanya, ternyata hanya 7 Bu yang ditulis oleh Paulus. Sisanya yang 6 itu ditulis oleh Paulin. Siapa tuh Paulin? Bukan perempuan. Paulin itu adalah orang-orang yang mengikuti pemikiran Paulus. Nah, ya. Pengikutnya? Bukan pengikut langsung, tapi orang-orang yang mengikuti atau setuju dengan pemikiran Paulus. Nah, jadi orang-orang yang disebut dengan Paulin ini, yang mengikuti pemikiran Paulus ini yang melestarikan pemikiran-pemikiran Paulus dan kemudian dikembangkan menjadi ajaran gereja seperti yang kita lihat sekarang, Bu. Gitu. Jadi bukan Paulusnya sendiri malah yang bisa dikatakan meneruskan atau menjalankan agama Kristennya, tapi orang-orang yang mengikuti pemikiran Paulus ini. Ya, nanti ketika gereja-gereja awal terbentuk, itu kan ada timbul pemuka-pemuka agamanya. Nah, pemuka-pemuka agama ini kan ada yang setuju dengan pemikiran Paulus, ada yang tidak. Nanti itu saling saling berperang pemikiran gitulah. Surat ini yang menjadi surat-surat bapak-bapak gereja. Nah, Kristen yang seperti sekarang kita lihat ini bisa dikatakan adalah Kristen yang sudah dibentuk juga oleh Romawi. Ya. Ketika Romawi di abad-abad kedua, ketiga, keempat itu mereka sudah mulai menggandeng gereja supaya apa? Supaya kaisarnya aman gitu tahtanya gitu Bu. Zaman dulu kan kalau perpindahan tahta kan gampang gitu ya. Nah, ketika gereja awal digandeng oleh Kaisar Konstantin, itu gereja itu pada waktu itu menjadi sangat kuat gitu. Kelompok lain yang kecil-kecil itu banyak yang dimusnahkan. Contoh, lawan-lawan mereka siapa? Ada Kristen yang Arianisme, ya, yang tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Ada lagi nanti Gnostik, Kristen Gnostik. Ya, ini di dalamnya termasuk Kristen Basilidean yang tidak percaya bahwa yang disalib itu Yesus. Ya, yang disalib adalah orang yang bernama Simon, orang Kirene. Nanti ada lagi Kristen Nazarin, ada lagi Kristen Ebionites. Gitu. Kelompok Kristen yang kecil-kecil ini yang dimusnahkan oleh Kristen yang mengikuti pemikiran Paulus yang sudah mendapat kekuatan dari kekaisaran Romawi. Gitu Ibu ya. Semoga menjawab pertanyaan Bu. Ya. Baik, silakan yang lain. Baik. Nah, Bapak Ibu ada lagi? Wah banyak ya. Tadi 1, 2, udah mulai bermunculan semua. Sebelah kiri sudah, di depan sudah, ada yang sebelah kanan Bu. Oke, silakan Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bertanya, yaitu saya itu dilahirkan sebagai seorang Muslim atau Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya ingin bertanya, karena saya itu dilahirkan dari keturunan seorang Muslim ya. Tapi kadang saya itu merasa gimana kiri itu tidak, tapi saya merasa bangga. Kenapa seorang mu'alaf itu semuanya kok pandai-pandai untuk
Ya pokoknya pandai pinter untuk segalanya gitu loh. Nah, tapi di sini pasti ada kendalanya. Kendalanya itu sering dari keluarga atau dari teman-teman yang seagama Nasrani. Nah, bagaimana caranya Kodandi untuk menyiasati keadaan yang seperti itu? Itu saja dari saya. Terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wal Baik. hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Sebenarnya kita tuh sama-sama pinter, Bu. Ya, sama-sama pinter. Kenapa sama-sama pinter? Karena kita sama-sama memelihara kalimat la ilaha illallah di bibir kita, Bu. Itu aja sebenarnya sih. Ibu jangan banyak terkesima atau apa gitu lah. Hanya karena kita mungkin tumbuh besar latar belakang berbeda, tidak harus ibu juga nggak pintar. Enggak. Umat Islam juga semua pintar-pintar karena bisa memelihara tauhid, Bu, ya, dalam iman. Kalau masalah mualaf itu gini, Bu. Kita yang masuk Islam belakangan nih, bukan masuk Islam, Bu, balik ke Islam belakangan. Kita juga ngiri sebenarnya sama yang lahir di keluarga Islam. Bener nggak, Bu Lydia? Tuh, Bu Lydia aja ngiri. Kenapa? Karena saudara-saudara yang besar di keluarga Islam, kesempatannya kan banyak banget buat numpuk pahala. Betul nggak, Bu? Nah, kita yang baru-baru ini aja, umur tinggal segini, kesempatan udah mungkin nggak sebanyak Bapak Ibu, kita ngiri sama yang muslim dari lahir, Bu, yang dari keluarga Islam maksudnya. Cuman Allah Maha Adil, Bu. Ya, kita dikasih modal. Modalnya apa? Dosa kita dihapuskan, Bu. Ya, dosa kita lebih dikit katanya gitu kan. Insya Allah itu juga insya Allah dengan apa? Dengan catatan kita menjalankan Islamnya dengan baik, ya kan? Tetapi pahala kebaikan kita juga nggak dihilangkan, Bu. Nah, itu juga modal buat kita, ya. Tapi yang penting ibu yang dari keluarga Islam atau yang mu'alaf itu semuanya di mata Allah Subhanahu wa taala kan sama. Yang lebih baik yang mana? Yang bertakwa. Itu aja kan, Bu, ya. Nah, jadi kalau ibu tadi bertanya bagaimana mu'alaf-mu'alaf menyiasati keadaan-keadaan dengan keluarga mereka. Saya termasuk yang berada di keluarga yang bebas-bebas aja. Nanti ada juga, Bu, yang keluarganya keras, yang ngomongnya begini. Kamu itu katanya sudah dilahirkan, sudah dibesarkan, sudah disekolahkan, sudah dikasih makan. Giliran udah besar meninggalkan agama orang tua. Emang ada agama orang tua ya, kata? Bukan agama di Indonesia cuma 6 ya? Ya maksudnya agama yang dianut orang tua gitu ya, Bu, ya. Nah, orang tua yang seperti itu adalah orang tua yang tidak paham hukum. Ya, yang tadi saya sebutkan, Undang-Undang Dasar 1945, keputusan bersama dan sebagainya. Setiap warga negara dijamin haknya untuk memeluk agama apa saja. Yang sering saya katakan kepada mualaf-mualaf itu begini. Ketika orang tua kalian menentang, marah atau bagaimana, kalian berhak menjawab, berhak membantah, tapi harus dengan cara yang paling lembut ya. Kalian harus bisa menunjukkan kepada orang tua kalian bahwa setelah masuk Islam, kalian jauh lebih baik daripada sebelumnya. Kalau kalian sudah sayang dan hormat kepada orang tua kalian jadi muslim harus lebih sayang, harus lebih hormat pada orang tua. Saya selalu pesan begitu ya, Bu, ya. Nah, untuk menghadapi keluarga-keluarga yang sampai mengambil tindakan fisik, contoh misalnya sampai persekusi, sampai diusir, sampai dikurung dan sebagainya, kami dari Yayasan Pembina Mu'alaf Tauhid bekerja sama dengan yayasan-yayasan pembina mu'alaf lainnya, kita terjun, Bu. Terjun dalam arti apa? Kalau ada mu'alaf yang disekap oleh orang tuanya, kita datengin, kita ajak mediasi orang tuanya, sampai anak itu keluar. Ya, kalau misalnya ada mu'alaf yang diusir dari keluarganya, kami sediakan rumah, Bu, untuk penampungan. Kita sediain. Ketika ada orang masuk Islam yang laki-laki, belum sunat, saya sunatin gratis. Tunggu di rumah, sunat di rumah sebenarnya. Ketika orang sudah bersadar, semuanya saya minta menyediakan waktu 2 hari dalam seminggu. Satu pertemuan 90 menit, kami kirim guru privat ke rumah masing-masing. Belajar Islam dari nol sampai bisa baca Quran. Harus, itu wajib. Saya monitor. Bahkan kemarin ada seorang bapak-bapak dari keturunan Jawa. Dia karena saking miskinnya, dia sudah tidak bisa menghidupi istrinya. Mereka beragama Kristen. Istrinya dititipkan ke anaknya. Si suaminya ini
Tadinya mau numpang di rumah temennya di Bogor. Pas ke situ ternyata temennya sudah meninggal. Akhirnya karena dia nggak ada temen, akhirnya dia tidur di pos satpam. Di pos satpam disuruh pindah ke masjid, jadi tidur di pelataran masjid itu. Jadi dia tidur di pelataran masjid. Pas dia lagi di situ, dia melihat ada poster spanduk akan ada kajian tanggal sekian, Doditan gitu. Dia pernah nonton video saya katanya. Setelah dia nonton video saya, dia pengen ketemu saya. Jadi dia tunggu saya di masjid itu selama sebulan, Bu. Loh, Tidurnya di pelataran masjid, tiap hari dikasih makan sama orang masjid. Ya. Setelah saya datang, yang nyambut pertama dia, bapak-bapak Kristen itu. Gitu. Setelah kajian, dia ngikut kajian tapi di luar. Kemudian saya kasih kesempatan bertanya. Setelah itu saya ngajak ngobrol lagi di sebuah kafe gitu yang punya jamaah masjid. Setelah ngobrol 2 jam, selesai saya tinggal pulang. 4 hari kemudian saya ditelepon sama DKM masjid. Alhamdulillah bapak itu mau masuk Islam. Ya. Saya datang lagi ke situ. Saya minta DKM yang sahadatin bapak itu. Setelah sahadat, bapak itu saya bawa ke rumah Quran. Kita punya rumah Quran, Bu. Kita juga punya rumah Quran untuk anak-anak yatim, anak-anak fakir, juga untuk mualaf-mualaf. Bapak itu saya taruh di rumah Quran. Dah, bapak sekarang kan ibarat katakan lagi miskin nih, nggak punya mata pencarian nih. Udah nggak usah mikirin cari duit. Pokoknya bapak belajar Islam dari nol sampai bisa baca Quran. Kalau saya dengar laporan bapak di sini nggak sholat, bapak saya usir, sahabat. Sampai begitu, Bu. Ya, jadi kita nggak boleh setengah-setengah dalam membina mereka ya, orang-orang yang dilembutkan hatinya untuk memeluk agama Islam. Kita tidak boleh setengah-setengah. Bahkan yang butuh bantuan hukum pun kita sediakan pengacara gratis, Bu. Gitu. Ya. Semoga menjawab pertanyaan, Ibu ya. Baik, alhamdulillah. Silakan yang lain. baik, terakhir ya, karena waktu yang di depan tadi, Ibu. Oke, terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, izin bertanya. Tadi kan Kodeni cerita bahwa dulu itu aktif di gereja ya gitu. Dan saya juga orang-orang misionaris itu mengamal Kristennya tenanan itu, apakah sebetulnya dia itu nggak tahu perbedaan di ayat-ayat? Kan tadi Kodeni bilang bahwa sesungguhnya itu banyak, tapi apakah dia juga nggak membanding-bandingkan gitu? Nah, waktu di gereja kan Qadarullah Kodeni belum tersentuh ya, setelah bapaknya ini baru belajar macam-macam. Satu itu. Kedua, saya ingin tahu sesungguhnya misionaris itu kan konon banyak dana, ngasih apa-apa, manajemen organisasi keuangan di untuk misionaris itu bagaimana gitu saat itu. Terus saya juga pengen tahu konsep sedekah sama konsep zakat di agama 3 Kristen tadi itu bagaimana? Matur nuwun. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harusnya pertanyaan pertama dan kedua yang jawab Bu Lydia nih harusnya nih. Bu Lydia mungkin lebih tahu karena dia pernah jadi misionaris, Bu. Kalau saya dulu bukan misionaris. Saya hanya jamaat yang rajin bayar perpuluhan, Bu. Tahu perpuluhan, Bu? Nah, perpuluhan itu zakat, Bu. Nah, jadi kalau di Kristen itu zakatnya namanya perpuluhan. Bayarnya sebulan sekali. Besarnya 10%, Bu. Perpuluhan lagi. Nah, dari penghasilan 10%. Memang tidak semua gereja memungut perpuluhan. Tidak semua gereja. Yang saya tahu gereja Katolik tidak memungut. Yang banyak tuh dari kalangan Protestan. Tapi 10% loh, Bu. Setiap bulan loh, Bu. Nah, kalau gaji kita 200.000, kasih 10% 20.000 ya, Bu ya. Kecil ya, Bu ya. Kalau 2.500.000, udah 250.000 nih. Ya, walaupun ketahan dikit udahlah gitu. Kalau gaji ibu udah 25 juta, perpuluhannya udah 2,5 juta, Bu. Dan gereja yang memungut perpuluhan itu pintar. Mereka taruh papan pengumuman di atas. Bulan ini yang kasih perpuluhan si A berapa, si B berapa, si C berapa. Dibikin daftar begitu, Bu. Jadi kita bisa tahu dong, si A gaji berapa, si B gaji berapa, si C gaji berapa. Bisa begitu. Nah, ya.
Dulu ketika saya di gereja itu, suatu ketika ibu saya masuk rumah sakit, Bu. Ya, namanya ibu kan nomor satu ibu ya. Perpuluhan nanti dulu bayar. Waktu itu BPJS mungkin belum seperti sekarang lah. Ketika saya telat bayar perpuluhan, besoknya telepon pendeta. Halo Pak Doni sehat? Gitu. Telat sehari Bu bayar perpuluhan. Nah, kalau ibu nanya lagi manajemen keuangan atau apa yang sumber gitu ya. Kalau yang Katolik itu yang saya tahu selain mereka juga mengumpulkan dana dari dalam negeri, mereka juga mendapatkan bantuan dari Vatikan, Bu. Vatikan langsung. Kalau yang Protestan ini macam-macam. Kalau Protestan ini kan banyak apanya ya, banyak denominasinya. Jadi nggak cuma satu sumber gitu, Bu. Ada yang dari Belanda, ada yang dari Inggris, ada yang dari Amerika, macam-macam. Jumlahnya nggak apa namanya, sumbernya nggak tetap gitu lah. Kalau yang Protestan. Tapi kalau yang Katolik, Vatikan. Dan jumlahnya nggak main-main, Bu. Besar itu, Bu. Besar ini. Ya. Jadi kalau yang tadi ibu tanya apa lagi? Sedekah ya. Sedekah itu mereka di Kristen disebutnya persembahan kasih, Bu, atau kolekte. Nah, kolekte itu ada seperti mengedarkan apa tadi kotak seperti itu juga ada. Ada juga nanti yang taruh di depan pintu gereja juga ada. Ada juga yang apa ya? Taruh di depan ketika nanti ada perjamuan kudus gitu, Bu. Nanti ada lagi pembangunan gitu. Yang resmi dari Alkitab, kalau kita resmi zakat itu kan resmi dari Al-Quran. Kalau yang resmi dari Di Bible ada juga. Malah kalau di Bible bilangnya bukan berikan apa sesuai kemampuanmu, kalau bisa berikan semua. Loh bener, Bu. Berikan semua. Kalau untuk yang Kristen-Kristen awal di dalam kitab mereka sebetulnya berikan semua, serumah-rumahnya gitu semua. Mereka harus ikut Yesus gitu, jadi gembel. Serius begitu, Bu, ajarannya. Ya. Udah, Bu ya. Pertanyaan itu semua ya udah jawab ya. Atau yang satu lagi ada tadi? siap. Apa? Sudah terjawab semua, Bu? Belakang. Oh, misionaris. Misionaris ya. Misionaris itu, nih mohon maaf, saya mewakili Bu Lydia sedikit nih. Kalau saya salah tolong dikoreksi ya, Bu ya. Di agama mereka, Bu, itu ada konsep begini. Kalian harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Betul nggak, Bu? Boleh lihat. Terus di kitab mereka juga ada ayat, Bu, yang memerintahkan mereka umat Kristen untuk menyebarkan agama Kristen. Itu ada di surat Matius pasal 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Murid Yesus kan berarti kan? Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu perintahnya. Disebut sebagai amanat agung. Nah, walaupun saya bisa buktikan bahwa ayat itu juga bukan ayat asli. Itu sebenarnya sisipan, Bu, sebenarnya. Ya, tapi itu yang dipakai oleh gereja untuk menyebarkan agama mereka. Itu belum seberapa dibandingkan dengan Kristen yang menyebut kelompoknya sebagai saksi Yehova, Bu. Pernah dengar? Saksi Yehova itu yang paling militan. Mereka memang seperti punya apa ya? Punya kayak kejar setoran gitu lah, Bu. Tapi mereka nggak dibayar, tidak dibayar. Mereka keluar uang sendiri untuk mengetuk-ketuk pintu rumah orang. Itu udah panggilan hati gitu ya. Ya, pengakuan mereka begitu. Nggak tahu nanti Ibu nanti tunggu pengakuannya Bu Lydia nanti, Bu, di channel saya, Bu. Ya, insya Allah. Semoga menjawab pertanyaan. Terima kasih. Barakallahu fikum. Semoga kita semua dilindungi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga kita dijadikan golongan manusia yang menyaksikan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bu ya. Dan juga insya Allah kita semua dijauhkan dan dihindarkan dari api dan azab neraka. Ya, amin ya rabbal alamin. Baik, kalau begitu saya serahkan kembali kepada Mas Anjas. Baik, syukran jazakallah kepada Koh Donitan, Masya Allah, benar luar biasa.